Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekaisaran Utsmani dan Safawiyah merupakan dua kekuatan besar yang muncul pada abad pertengahan. Sayangnya, kedua kekaisaran ini terjebak dalam konflik jangka panjang. Konflik Utsmani dan Safawiyah didasarkan pada perbedaan teritorial dan aliran agama. Sebagai Muslim Sunni, Kekaisaran Utsmani menentang keras eksistensi Kekaisaran Safawiyah yang menganut doktrin Syiah. Dinasti Safawiyah di bawah kepemimpinan Shah Ismail mempersiapkan pasukan bernama Qizilbash atau Baret Merah. Kemudian pasukan tersebut digunakan untuk menyerang Aka Koyunlu hingga berhasil merebut dan menduduki Tabriz, ibu kota Aka Koyunlu. Shah Ismail juga disebut sebagai Ismail I. Ismail I berkuasa selama kurang lebih 23 tahun, yaitu antara tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Pada 10 tahun pertama, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Ia menguasai provinsi Kafia di Mazandaran, Gurgan dan Yazd, Diyarbakir, Baghdad dan daerah barat daya Persia, Sirwan dan Khurasan. Hanya dalam waktu 10 tahun itu, wilayah kekuasaannya sudah meliputi seluruh Persia dan bagian timur Fortil Christian. Tidak sampai di situ, ambisi politik mendorongnya untuk terus mengembangkan sayap menguasai daerah-daerah lainnya, seperti ke Turki Utsmani. Shah Ismail As-Safawi berusaha keras menjadikan Syiah sebagai mazhab yang dianut penduduk Iran, karena adanya ketidakpuasan psikologis dari kalangan penduduk Iran yang sebagian besar berhaluan Sunni. Maka Shah Ismail memandang bahwa ia harus membentuk pasukan dari kalangan orang-orang Syiah untuk menghadapi penentang ini. Ternyata Shah Ismail mendapatkan dukungan yang kuat dan bala bantuan dari beberapa pihak. Kemudian ia bangkitkan semangat mereka untuk menumpas orang-orang yang menentangnya dan mengokohkan mazhab Syiah di Iran. Puncak perseteruan antara dua dinasti besar itu tertuang pada Perang Chaldiran tahun 1514 Masehi. Sultan Salim I mulai bersiap untuk menyerang Shah Ismail dengan menyiapkan pasukannya. Sultan Salim I berupaya mempercepat pertempurannya menghadapi pasukan Syiah di bawah komandan Shah Ismail. Bahkan saat Shah Ismail meminta gencatan senjata, Sultan Salim I menolak permintaan tersebut dan tetap melanjutkan perjalanan ke Gurun Chaldiran. Nama besar dan kekuatan Qizilbash akhirnya jatuh pada pertempuran Chaldiran pada tahun 1514. Mereka dikalahkan oleh musuh bebuyutan dinasti Safawi, yaitu Kekaisaran Utsmani atau Ottoman. Begitu pula dengan Ismail, kekalahan ini telah menghancurkan aura keilahiannya dan membuat para pengikut setianya menjadi berpikir ulang tentang kesempurnaan mesianiknya. Sebelum pertempuran terjadi, Ottoman telah lama merasa terganggu atas perekrutan orang-orang Turki yang dilakukan Safawi untuk menjadi tentara mereka. Dan mereka melihat kekuatannya berkembang dari dinasti Syiah Safavid sebagai tantangan langsung terhadap hegemoni regional yang mereka harapkan akan terwujud di seluruh Timur Tengah. Sultan Bayezid II, penguasa Ottoman pada waktu itu, sebenarnya menghindari pertempuran dengan Safawi karena masih disibukkan dengan urusan domestik dan luar negerinya di tempat lain. Ismail yang belum siap untuk berkonfrontasi dengan Ottoman juga mengambil sikap ramah terhadap Bayezid. Namun hubungan itu rusak pada tahun 1916 Hijriah atau 1510 Masehi ketika Ismail mengalahkan Sayabakan Uzbek dan mengirimkan kepalanya yang ditusuk kepada Bayezid disertai dengan surat kemenangan yang angkuh. Hal ini menyebabkan kemarahan Bayezid, dan karena itu ia menulis surat balasan kepada Ismail dan mengancam bahwa dia akan mengobarkan perang terhadap Safawi. Namun Bayezid tidak dapat mewujudkan ancamannya karena dia terlanjur digulingkan dari tahta oleh anaknya sendiri, yaitu Sultan Selim I, dan digantikan olehnya. Ketika Selim mengetahui tentang aktivitas politik agama pasukan Qizilbash yang berafiliasi dengan Ismail Anatolia, Selim memutuskan untuk menyerang Safawi.
Kemarahan Selim I memuncak ketika mengetahui kejahatan Ismail As-Safawi itu. Ia menyiapkan 100.000 tentara yang langsung ia pimpin sendiri ditemani anaknya yang masih berusia 12 tahun, yaitu Sulaiman Al-Kanuni, menuju ibu kota daulah Safawiyah yaitu Tabriz, meskipun tanpa restu dari bapaknya yaitu Sultan Bayezid II dan penasehat istana. Penyebabnya kekhawatiran Sultan Bayezid akan jarak yang jauh, matahari yang terik, dan musuh yang penuh tipu muslihat. Namun Sultan Selim Muda tidak bergeming, ia berangkat dengan pasukannya. Pada tahun 1514 Selim menyerang wilayah Ismail untuk menghentikan laju penyebaran Syiah di Utsmani. Sebelumnya Selim dan Ismail saling berkirim surat kecaman satu sama lain sebelum penyerangan dilakukan. Di saat yang sama Safawiyah juga harus berhadapan dengan bangsa Uzbek di timur, demi menghindari pertempuran di dua tempat secara bersamaan. Mengetahui pasukan Turki Utsmani telah bergerak dengan 100.000 tentaranya, Ismail melakukan taktik bumi hangus dalam melawan Utsmani di barat. Ismail As-Safawi membakar pepohonan yang menyediakan bahan makanan yang tumbuh di sepanjang jalan yang dilalui pasukan Sultan Salim I, agar pasukan muslimin kelelahan dan kelaparan sebelum perang. Mereka lalu melakukan manuver-manuver lainnya dari berbagai arah mengulur waktu untuk menghabiskan energi pasukan Islam. Saat mengetahui Ismail menghimpun pasukan di Chaldiran, Selim mengerahkan pasukan di sana dan terjadilah pertempuran antara pihak Selim dan Ismail. Meski pasukan Ismail memiliki persiapan lebih matang, pihak Selim unggul dengan pasukan mutakhir dan persenjataan yang lebih efisien. Sebagian referensi mengatakan bahwa jumlah pasukan Ottoman jauh lebih banyak dibandingkan dengan pasukan Kizilbash Safawi, sekitar 2-3 kali lipatnya. Meskipun demikian, walaupun dengan kekurangan ini pasukan Safawi bertempur dengan sangat baik, bahkan mereka mungkin dapat memenangkan pertempuran apabila Ottoman tidak mengerahkan pasukan artilerinya. Meriam dan artileri lainnya diarahkan dan mendarat di pasukan kavaleri elit Safawi yang tidak berdaya menahannya. Pasukan Syiah Safawiyah terdesak, tercerai-berai dan melarikan diri. Ismail sendiri terluka, namun beruntung dia masih bisa meloloskan diri dan hidupnya terselamatkan. Safawiyah mengalami kekalahan telak dan Ismail sendiri hampir tertangkap. Selim memasuki ibu kota Iran yaitu Tabriz pada 5 September. Pihak Utsmani juga menduduki Mesopotamia dan sebagian wilayah Armenia. Dalam peperangan ini, Selim I berhasil menawan 2 istri Ismail. Hal ini membuat harga diri Ismail jatuh, membuatnya melampiaskan kekalahannya dengan mabuk-mabukan. Ismail sendiri juga menarik diri dari urusan militer dan pemerintahan lantaran kepercayaan dirinya yang hancur, dan itu berlangsung sampai mangkatnya pada tahun 1524 di usianya yang baru menginjak 36 tahun. Ismail menyerahkan jalannya pemerintahan kepada penasehat utamanya, namun di bawah kepemimpinannya justru faksi-faksi tradisional berdasarkan kesukuan malah bermunculan kembali. Bagaimanapun, Ismail adalah pemimpin yang cakap karena sebelumnya di masa kepemimpinannya dia mampu menyatukan berbagai suku. Menurut Mullah Kamal, tidak ada seorang pun yang melihat Ismail tersenyum setelah kekalahannya di Chaldiran. Kemudian, keyakinan pada pengikut Ismail yang berlebihan sebagai sosok manusia yang sempurna perlahan menghilang. Pertempuran Chaldiran meruntuhkan mitos tentang Ismail yang tidak terkalahkan. Bagaimanapun, pertempuran Chaldiran adalah salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah Timur Tengah, karena hasil akhir dari pertempuran tersebut masih berlaku sampai hari ini. Ketika pertempuran berakhir, perbatasan dan demografi Kekaisaran Safawi dan Kekaisaran Ottoman ditentukan, dan batas-batas tersebut telah menciptakan kontur Timur Tengah di era modern.